Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, perwakilan dari kelompok 4, yaitu tentang analisis sistem informasi bisnis pada Lazada. Nah, langsung saja ya. Untuk yang pertama itu tentang sistem informasi bisnis terlebih dahulu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sistem informasi bisnis merupakan kumpulan teknologi informasi yang memiliki kesatuan antara satu dengan yang lainnya dan ditujukan untuk kepentingan jual produk atau jasa. Nah, keberadaan sistem informasi bisnis ini tentunya sangat vital dan tidak akan terlepas dari aktivitas para pembisnis. Next, tentang komponen sistem informasi. Nah, komponen-komponen sistem informasi ini yang pertama ada orang, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan komunikasi, dan basis data. Kita ke analisis sistem informasi bisnis pada Lazada. Nah, perusahaan Lazada merupakan perusahaan e-commerce swasta yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011 di Singapura. Di Indonesia sendiri, Lazada mulai beroperasi pada bulan Maret tahun 2012. Nah, pada tahun 2016, Lazada mencatat total sebesar 1,36 miliar US dollar tahunan di 6 pasar Asia, menjadikan Lazada sebagai pemain e-commerce terbesar di Asia. Tetapi pada tahun 2019, Lazada kalah unggul dengan Shopee dengan pengunjung e-commerce terbanyak. Nah, Lazada adalah pusat pembelanjaan online yang menawarkan barang-barang elektronik, pakaian, peralatan, makanan, kosmetik, dan lain-lain yang diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam pembelian yang tersedia di retail Lazada. Dan dengan adanya Lazada diharapkan masyarakat Indonesia lebih terbantu peluang industri perdagangannya. Nah, yang pertama itu tadi ada hardware pada Lazada. Hardware adalah suatu komponen perangkat elektronik yang nampak secara fisik yang berfungsi sebagai penunjang kinerja perangkat tersebut. Nah, selain tampak secara fisik, hardware juga dapat diraba oleh pengguna dan digunakan sesuai fungsinya. Hardware yang digunakan Lazada adalah komputer yang digunakan sebagai server. Komputer tersebut digunakan untuk kantor dan pegawai. Lalu software pada Lazada. Software merupakan software yang digunakan untuk membuat Lazada, digunakan untuk eksekutif dan manajer, penjual dan pembeli. Dalam kasus ini merupakan aplikasi web dan mobile aplikasi dari Lazada sendiri. Aplikasi Android atau iOS untuk kelas manajer dan eksekutif. Aplikasi standar untuk penjual dan pembeli. Nah, sumber daya pada Lazada. Sumber daya dalam sistem informasi bisnis berarti orang yang menjalankan sistem dalam suatu perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Sumber daya manusia pada Lazada ini ialah orang-orang yang menggunakan produk Lazada seperti penjual dan pembeli, investor dan owner. Data pada Lazada. Nah, data yang ada di perusahaan Lazada ini paling tidak memiliki data pemilik, data penjual, barang dan transaksi, data pengiriman, dan data penjualan sebagai penunjang kinerja bisnis. Nah, untuk kelas eksekutif akan memiliki data untuk memonitor kinerja keseluruhan dan ada pula data untuk investor. Terus ada network pada Lazada. Network meliputi jaringan yang digunakan oleh lazada.co.id. Dalam hal ini, Lazada menggunakan arsitektur teknologi dan jaringannya. Lanjut, ada prosedur pada Lazada. Proses ini umumnya berbentuk operasi dan proses transaksi baik masuk maupun keluar dari database, baik database bank maupun database perusahaan. Nah, semisal proses pembayaran, proses pengiriman barang, dan proses input data. Lalu yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan Lazada. Kelebihan Lazada yang pertama itu ada beraneka ragam produk yang tersedia. Nah, di lazada.co.id ini barang yang dijual sangat beraneka macamnya, mulai dari barang elektronik, peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, mainan, alat musik, alat olahraga, buku, tas, alat kecantikan, dan lain-lain.
Nah, kelebihan yang kedua itu banyak diskon yang menarik yang ditawarkan. Nah, Lazada sangat sering memberikan diskon-diskon terhadap produk yang dijualnya. Diskon yang diberikan pun bervariasi mulai dari 10% sampai dengan di atas 30%. Yang ketiga, website yang user friendly. Nah, di sini maksud yang user friendly itu navigasinya sangat mudah dan tampilannya pun menarik sehingga orang yang awam pun bias menggunakan dengan mudah. Yang keempat, ada bebas ongkos kirim. Lazada memberikan kebijakan untuk membebaskan ongkos kirim dengan beberapa ketentuan wilayah. Jika Jabodetabek dan pembelian di atas 100.000, maka akan bebas dari biaya ongkos kirim. Lalu jika di luar Jabodetabek, ada yang masuk dalam wilayah 2 dan 3. Jika masuk wilayah 2, pengirimannya akan gratis jika pembeliannya di atas 90.000 dan berat barang kurang dari 6 kg. Dan yang masuk wilayah 3 seluruhnya dikenakan biaya pengiriman. Nah, yang kelima, kelebihan dari Lazada itu ada sistem COD atau cash on delivery. Terkadang dalam belanja online terdapat beberapa ketakutan seperti barang tidak sampai dan takut ditipu. Tapi di pelayanan ini Anda dapat melakukan pembayaran di tempat pada saat Anda menerima barang sehingga terhindar dari penipuan. Tapi saat ini mungkin baru ada di daerah Jakarta saja. Jadi untuk sistem COD ini hanya di wilayah Jakarta. Lalu yang keenam itu pengiriman barang cepat. Nah, sebagai pembeli pasti mengharapkan barang yang ia beli cepat sampai dan tidak terjadi kerusakan ataupun cacat. Nah, Lazada sepertinya tahu persis kebutuhan konsumen itu, oleh karena itu mereka melakukan pengiriman barang yang cepat setelah pembayaran diterima. Nah, untuk kekurangan belanja online di Lazada itu ada dua. Yang pertama, konfirmasi pembayaran cukup lama. Jadi, sebagai pembeli juga tentu ingin segera mendapatkan kepastian dalam berbelanja. Saya rasa konfirmasi pembayaran diterima oleh pihak Lazada pun cukup lama sehingga sedikit membuat pembeli khawatir. Terus, yang kedua, untuk fasilitas COD itu masih belum bisa di banyak kota karena kan seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk sistem COD ini hanya baru berlaku di wilayah Jakarta. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.